masuk di kisah-kisah inspiratif. Ya, karena kan kalau begini dulu, kita ini kan acara WIT, waktu Indonesia Timur. Tidak bolehlah terlalu acaranya hura-hura saja. Oh iyalah. Kita akan membagikan kisah-kisah inspiratif. Iya, kisah-kisah yang ada terjadi di kejadian di timur sana yang mungkin bisa dijadikan pedoman hidup untuk masyarakat dan rakyat-rakyat semua yang ada. Betul. Tapi ini karena kebanyakan teman-teman ini kan suka tidak serius. Ya. Kalau bisa janganlah. Ya. Ya, harus serius. Harus serius. Kalau memberikan inspirasi itu yang membuat orang, wah, oh, ada gunanya gitu, ada manfaatnya. Jangan cerita-cerita yang ngomong kosong. Ya, karena ini WIT, waktu Indonesia terinspirasi. Terinspirasi. Langsung saja ya kita ya tanyakan pada anak-anak di sini teman-teman. Ada yang punya cerita inspirasi? Ada yang punya. Saya. Oke. Wah, sip. Inspirasi. Cerita inspirasi pertama dari Yewen. Yewen. Silakan ya, yang serius. Baik, saya punya sebuah cerita teman-teman. Ada sebuah bapak, dia punya kebun lemon. Kalau bapak seorang, bukan sebuah. Oh, jangan melucu dong. Ini inspiratif nih. Siap, siap. Ah, bapak-bapak sebuah bagaimana? Once again ya, I'm sorry, so my frame is blank. Tolong serius saudara Yewen. Ada seorang bapak, dia punya kebun lemon. Kebun itu selalu didatangkan maling terus. Maling terus datang mengambil, akhirnya bapak ini dia cari cara untuk bagaimana menghilangkan si maling ini. Akhirnya dia cari papan untuk menulis kan. Cari papan, wah ini papannya semua pendek. Soalnya dia mau tulis dilarang petik lemon putus leher. Tapi dia cari, waduh papannya spandau saja. Akhirnya dia tulis saja singkat, dila petile lepu. Artinya apa itu? Artinya apa? Dila peti lepo. Dila petile lepu, dilarang petik lemon leher putus. Sudah menginspirasi kan? Tapi itu lucu. Kami ini butuh kisah inspirasi, bukan yang lucu. Mengerti tidak kisah inspiratif? Saya kasih contoh kau, cerita yang menginspirasi. Kau duduk di situ. Kau dengar, ada kritik nih. Tidak boleh melucu, kenapa sih? Selalu ingin Susah tampil sekali. sebagai seorang pelawak. Orang-orang sudah tahu lah kalian komedian, jadi tidak usah melucu. Ini cerita masih sama seperti itu. Di kebun juga. Jadi bapak itu dia cari tulisan, dia mau cari tulisan supaya orang tidak pencuri. Dia punya buah-buahan di kebun kan. Akhirnya dia dapat papan. Karena dia tidak mau menyerah. Akhirnya dia tulis di papan situ. Dilarang mencuri mangga di sini. Mungkin saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Inspirasi. Besoknya pencuri dia ambil mangga. Tak. Dia ambil mangga. Dia ambil mangga, dia kecewa sekali kan. Dia, oh orang ini berdosa. Orang ini pasti berdosa. Tapi ternyata pencuri itu dia tidak sembarangan. Dia tambah papan tulisan lagi di bawah satunya. Di atas kan itu tadi toh. Jangan mencuri mangga di sini. Mungkin saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya. Pencuri dia tulis di bawah lagi. Iya, saya tahu. Memang Tuhan dia tahu, tapi dia tidak mau kasih tahu kau. Itu melucu. Bos, itu lucu, bos. Itu lucu. Inspirasi. Yang inspiratif dong. Maaf. Kakak saya ada. Inspiratif. Saya ada inspiratif. Ini Maaf. cerita di mana seorang anak membantu dia punya bapak. Wah, bagus nih. Oh, kalau ini pasti inspiratif. Maaf. Jangan dicontoh yang saya tadi. Bagus, coba. Oke, soalnya Ini bukan bapak-bapak yang tadi di kebun sih. Bukan. Nah, ini dia beda profesi, dia tukang. Tukang. Ya, jadi Tukang apa? tukang bangunan. Oh, bangunan. Jadi dia lagi paku-paku dia punya rumah begitu, tiba-tiba dia punya tangan tusuk dia punya mata sendiri. Waduh, sakit. Jadi sakit dong. Terus dia teriak di anak. Anak, kau tolong kasih ambil kasih bapak obat tetes mata dulu. Bapak mata kayaknya sakit. Si anak langsung sigap. Dia naik, dia antar kasih dia bapak obat, terus dia bapak pakai terus dia bapak bilang, hei anak, yang kau kasih ini sebenarnya apa? Lem Korea bapak. Kau bikin bapak mata rusak. Nah begitu. Itu sedih, itu bagus tuh. Inspiratif sekali. Bagus dong. Inspiratif. Tapi tidak lucu kan? Bukan, inspiratif. Mulai besok. Yang penting inspiratif. Yes. Itu artinya kalau Epi. bapak minta obat mata, jangan kasih lem Korea, kasih obat mata. Sangat inspiratif. Mulai besok Epi akan menjadi seorang motivator ya, berhenti jadi pelawak ya. Ada lagi yang punya kisah inspiratif? Kamu hari ini inspiratif. Saya ada kisah inspiratif. Oke, mudah-mudahan inspiratif ya. Saya pemaik sih. Tapi kamu tahu kan ini mempertaruhkan kredibilitas kamu sebagai pelawak? Baik, ini cerita tentang bagaimana kita menjadi orang yang berani. Oh, oke. Inspiratif. Semua orang
harus bisa mengambil nilai-nilai keberanian dari orang timur. Karena Misalnya. memang orang timur itu berani sekali. Saya punya teman ada 3 orang, satu hari mereka duduk, 3 orang ini, mereka saling kasih tunjuk siapa yang paling jago. Martin yang pertama dia bilang, "Woi, kemarin saya pukul orang itu 1 keluarga." Wih, 1 keluarga kau pukul? Iya, 1 keluarga saya pukul. Kemudian Nadus tidak mau kalah. "Ah, kau kurang Martin. Saya kemarin pukul orang 1 kampung." Saya bilang, "Wih, kok hebat juga Nadus." Kemudian Yakob yang terakhir tidak mau kalah. Dia bilang, Martin, Nadus, kalian berdua tahu laut mati? Tahu, itu laut saya yang bunuh tuh. Masa lucu? Itu hampir lucu, hampir sedikit lagi lucu, tapi inspiratif. Iya, kan saya itu tujuan saya membagikan kisah inspiratif. Oke, ada lagi yang mau kasih kisah inspiratif? Renal? Renal kayaknya punya nih, Renal. Oh, punya banyak. Banyak, Ada saya mau banyak. Ada banyak. Oke. Kisah inspiratif berikutnya dari Renal. Aduh, saya tadi menyesal sekali kenapa saya mau cerita inspiratif tapi malah jadi lucu. Menyesal saya. Coba kau mungkin lebih inspiratif. Ini kisah di mana ada sopir angkot sama penumpangnya. Kalian tahu mobil itu kalau di Ambon dibilang oto. Iya, sama. Iya, jadi ini ada sebuah oto, ada penumpangnya di dalam. Otonya ini jalan kan, tapi sambil putar musik itu besar-besar. Penumpangnya ini ibu-ibu. Tiba-tiba ibu-ibunya itu sakit jantung. Dan dia bilang kepada sopirnya, "Adik, kecilin itu musiknya, ibu sakit jantung." Tahu apa balasannya dari sopirnya? "Suka-suka gua dong, oto-oto gua." Begitu kan? Ibunya mengalah, ya udah tidak apa-apa. Oto jalan terus. Nyampe di tempat tujuan, ibu-ibunya itu turun. Dia turun tidak membayar. Tiba-tiba supirnya kejar ibu-ibunya. "Ibu-ibu belum bayar." Ibunya langsung liatin. Uang saya dong. Suka-suka saya dong. Aduh, Renal. Itu tidak inspiratif. Itu tidak inspiratif, itu lucu. lucu. Kita itu butuh di sini cerita yang inspiratif. Cerita yang inspiratif. Saya punya satu cerita inspiratif. Ada. Masih. Yang terakhir lah ya, ini terakhir ya. Saya tadi merasa bersalah karena cerita saya lucu. Oh, oke. Jadi saya mau membagikan cerita yang inspiratif. Oke, inspiratif yang terakhir. Semoga ini bisa inspiratif ya. Nah, siap. Masih di angkot yang sama. Angkotnya Renault tadi ya. Jadi angkot ini penuh sekali dengan orang Kupang, orang Ambon, orang Papua, semua orang Buton, orang Sulawesi, orang Makassar. Kumpul semua di dalam angkot tadi, sempit. Jalan. Tets. Tiba-tiba tercium aroma neraka. Ada yang buang angin. Oke. Semua, wah, ini baku tuduh-tuduh. Weh, ini kayaknya kau yang, pokoknya dicari yang mukanya paling jelek itu yang dituduh. Saya begitu kan. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Semua dicari. Saling tuduh. Tidak ada yang mengaku. Setelah tiba di tujuan, kondektur connect, dia turun. Tapi dia penasaran, supir dia penasaran. Ini yang kentut tadi siapa yang buang angin ini, siapa? Tapi tidak ada yang mengaku. Akhirnya pas semua sudah turun, dia berteriak. "Hei, yang buang angin tadi belum bayar." Pace satu badan besar dia berteriak, "Jangan kau sembarang, saya sudah bayar." Aduh. Lucu lagi ya? Aduh, jangan ketawa dong. Kita itu butuh kisah inspiratif di sini. Ada kakak, ada. Ada. Aduh, maaf ya. Sapace satu. Oh iya, coba. Kisah inspiratif bagus. Ini, betul. Bang Ari tidak bisa. Apa lucu orang kisah inspiratif? Maaf. Ini nih apa sih? Orang Indonesia tuh butuh yang inspiratif. Jadi ini kisah tentang Bapak Guru nih, Bapak Guru. Bapak Guru. Jadi Bapak Guru ini dia sakit. Dia sakit. Jadi dia diam di dalam rumah dong. Nah, di dia depan rumah nih tukang sayur biasa mangkal buat ibu-ibu pagi-pagi belanja sayur nih. Oh iya. Karena Bapak Guru ini sududa dong. Sududa lama mungkin 15 tahun kan. Jadi Bapak Guru ini lagi mencari pasangan hidup. Pagi-pagi Bapak Guru dan kaca spion motor bisa cukur. Tajam. Bisa tukur yang di kampung-kampung tuh kan, Iya, yang iya. satu buah masuk langsung. Sip. Pagi-pagi
kaca. Jadi dia ada tunggu ibu-ibu garis-garis kan. Mau beli-beli sayur gitu. Dia sambil cukur baru dia tanya. Baru satu garis lewat dia. Selamat pagi Bapak. Jaga wibawa. Jaga wibawa. Bapak guru kan? Iya, Bapak guru. Pagi Bapak. Gua lewat. Selamat pagi Bapak. Masih jaga wibawa. Masih jaga wibawa. Yang ketiga nih Bapak suka dia lama. Bapak memang pendam rasa ini nih. Rasa ini Bapak pendam lama. Pas yang ketiga dia lewat. Bapak memang tunggu dia. Pas yang ketiga. Selamat pagi Bapak. Nggak ngajar? Malele. Malele. Bagaimana pagi Bapak? Masih begini. Nggak Nggak ngajar? Inspiratif. Berarti nggak boleh mencukur. Tidak, itu gagal. inspiratif, itu lucu. Kau sudah dibilang cerita, jangan lucu, harus inspiratif, kau cerita lucu. Tidak, Itu cerita lucu. Jadi karena hari ini kita kebanyakan gagal ya, saya gagal, Yewen gagal, Abdur juga tadi gagal, Pak dia gagal. Saya setengah inspiratif tadi. Tapi masih lucu, kau itu tidak boleh begitu. Satu-satunya yang paling inspiratif itu adalah Epi. Ya. Pokoknya Epi dalam Koreanya sangat inspiratif, tidak mengundang tawa sama sekali. Itu adalah cerita yang pasti penonton sangat menyukai ceritanya karena sangat inspiratif, tidak mengundang tawa. Saya tidak mau jadi yang inspiratif begitu. Pokoknya minggu depan saya akan cerita lucu. Jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia, di WIT, Waktu Indonesia. Di timur tuh saking kayanya ikan, kita kasih ikan di kucing di sana, kucing tidak mau. Maunya ayam goreng. Apa nih ikan? Kalau ikan dia bisa mancing sendiri.